Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Jika kalian ingin belajar trading gratis, kalian langsung saja klik link deskripsi di bawah ini, yaitu Cerberus. Setelah kalian klik, tampilannya akan seperti ini. Atau bisa kalian download di Play Store dengan nama Cerberus. Kalian scroll ke bawah dan kalian daftar ya. Bagi yang nggak punya akun, masukkan username kalian, password, nama, nomor HP, dan kode referral. Setelah itu kalian klik register. Dan jangan lupa untuk nomor handphone adalah nomor handphone kalian yang aktif. Kode referral dikosongkan, tidak apa-apa. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Dan jika kalian ingin mengetahui sesuatu tentang entitas atau belajar trading, kalian langsung klik tutorial dan arahkan sesuai dengan apa yang kalian mau. Entah itu Indodax, entah Binance, entah itu OKX, atau Cerberus itu sendiri. Dan kalian bisa langsung belajar trading di dalam sini. Dan apabila kalian ingin mengikuti Cerberus alias copy trading otomatis, kalian langsung bisa hubungi nomor di bawah ini dengan tampilan biaya per tahun 3 juta rupiah untuk member reguler dan 30 juta rupiah untuk member eksklusif. Dan jika kalian masih tidak mengerti tentang apa itu Cerberus, tinggal kalian klik tutorial, lalu arahkan ke Cerberus dan kalian klik apa itu Cerberus. Dan silahkan luangkan waktu kalian 20 menit, jangan di skip, maka kalian akan mengerti apa itu Cerberus. Dan selamat menonton materi kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Bitcoin di bawah 60.000 alias Bitcoin kemarin menyentuh 58.351. Ada apa gerangan? Dan apakah harga Bitcoin akan turun terus menerus? Bitcoin kemarin menyentuh harga 58.351 dan sekarang sempat reversal ke daerah sekitar 62.000. Nih ya, gue kasih tahu nih sebelum masuk ke dalam pembahasan fundamentalnya. Kalau kalian cek di Google ya, kalian cek di Google kenapa harga Bitcoin turun gitu kan. Kalian searching di Google nih sekarang nih, atau di Telegram ataupun apapun itu. Banyak spekulasi-spekulasi yang bisa kalian temukan atau referensi-referensi yang sedang terjadi sekarang. Baik dari pihak A, pihak B, pihak C, pihak D, dan lain sebagainya. Mulai dari kontan.co.id, dari Forbes, dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian klik nih satu persatu nih, ada beberapa spekulasi ya. Spekulasi, kenapa saya bilang spekulasi? Karena kadang gini nih, ada hal yang nggak kalian pahami. Ada sebuah paradigma yang harus kalian mengerti. Nih, rata-rata orang awam bilang bahwasannya ada fundamental, ada news, barulah ada action. Sekali lagi saya ulang ya, ada berita, barulah ada impact, barulah ada berpengaruh terhadap Bitcoin. Saya ulangi untuk ketiga kalinya biar lebih gampang. Ada berita, Bitcoin gerak. Kayak gitu ya, gampangnya seperti itu. Padahal sebenarnya yang terjadi, Bitcoin gerak dulu, baru fundamental. Harus lu pahami dalam otak kalian semuanya bahwasanya fundamental ada setelah Bitcoin itu bergerak. Saya ulangi kembali ya, Bitcoin ya bergerak dulu, baru fundamental itu ada, baru berita itu ada. Seperti itu rata-rata. Karena apa? Rata-rata yang bisa kalian simpulkan, contoh kayak gini ya, Bitcoin turun dan lain sebagainya gitu kan. Bisa kalian cek satu persatu, katanya sentimen negatif lah, terus kepercayaan investor ini mulai turun terhadap Bitcoin dan lain sebagainya, kayak begitu ya. Ini dari Pintu. Kalau Pintu ini menganalisa ada dua hal yang cukup signifikan. Yang pertama adalah sentimen pasar yang negatif katanya. Pasar kripto dipengaruhi oleh sentimen pasar yang baru-baru ini negatif melanda investor akibat peristiwa global katanya ya. Ketegangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global membuat banyak investor beralih ke aset yang lebih aman, meninggalkan kripto sebagai pilihan terakhir. Lu harus cek video ini sampai habis supaya lu paham apa yang akan gue sampaikan. Beberapa hal dari kayak gini ya, sentimen pasar yang negatif, pengetatan regulasi global. Lu percaya nggak sih bahwasanya ini tuh kayak seperti perkataan yang ambigu, yang tidak dibenarkan satu dengan yang lainnya. Sama halnya seperti ini ya. Nih ya, saya tebalkan ya. Ketegangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global membuat banyak investor beralih ke aset yang lebih aman, meninggalkan kripto sebagai pilihan terakhir. Hari ini, publik atau media bilang seperti itu.
beberapa minggu kemarin atau beberapa hari kemarin atau beberapa bulan kemarin, publik mengatakan bahwasanya kripto adalah pilihan terakhir untuk menyimpan aset di dalam perpecahan geopolitik yang terjadi di dalam dunia ini. Oke? Seolah bertolak belakang dengan hal yang disampaikan sekarang, sentimen pasar yang negatif. Itu yang pertama ya. Terus gini ya. Di sini ada judulnya pengetatan regulasi global, oke? Regulasi yang semakin ketat di berbagai negara juga menjadi faktor penting dalam penurunan pasar kripto, oke? Kayak begitu ya. Selain itu, tindakan keras dan otoritas pemerintah terhadap pertukaran kripto ilegal dan penanaman kripto di beberapa negara juga berbentak negatif. 2 minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu bilang bahwasanya SEC approved ETF lah, kripto sudah aman regulasinya dan lain sebagainya. Nah, saling bertolak belakang ya. Terus yang terakhir, tekanan dari pasar keuangan tradisional, oke? Tekanan dari pasar saham dan lain sebagainya, intinya keuangan instrumental yang lainnya yang secara lebih pilihan lain dari cryptocurrency itu sendiri. Beberapa minggu yang lalu bilang bahwasanya kripto adalah saran investasi yang cukup bisa diperhitungkan dibandingkan instrumen-instrumen lainnya yang notabene adalah sentralisasi karena kripto adalah desentralisasi, oke? Seperti itu ya. Jadi ketiga hal ini atau ketiga hal yang fundamental yang bisa kalian baca di mana-mana itu ya, bukan hanya dari ini aja gitu kan. Lo cek satu persatu, itu seolah-olah berita dibuat-buat karena memang sudah terjadi. Sekarang ini kan harga kemarin kan itu 58.351, oke? Nah, ini juga buat nyadarin ke kalian semuanya. Jadi kesimpulannya apa sih Bang? Lu mau ngomong apa? Gue mau ngomong bahwasanya cryptocurrency itu atau Bitcoin itu memang ada fase-fasenya. Oke, lu nggak usah fokus sama fundamental apapun yang ada di dalam dunia. Perasaan gue, sepengalaman gue, beberapa kali, 3 kali mengikuti Bitcoin halving, oke, memang penurunan itu terjadi baru berita muncul. Jadi memang penurunan itu memang sudah disetting dari sedemikian rupa, oke? Dari harga likuiditasnya dari kemarin itu tembus ke 70.000, ya memang udah disetting untuk take profit sampai tembus ke 58.000. Begitu pula seterusnya. Dan bagi kalian yang baru kemarin sore mengikuti cryptocurrency atau Bitcoin, lu nggak akan pernah percaya apa kata gue ya. Tapi lu cek history lainnya. Asal lu tahu aja ya, Bitcoin itu pernah turun hingga puluhan persen. Dari 1 miliar ke 200 juta, bahkan dari 600 juta ke 35 juta waktu itu, ke 40 juta waktu itu ya. Benar-benar drastis. Jadi tidak ada harapan, atau tidak ada kepastian kalian ini akan menghold lama. Coba kalian kurang-kurangi ngelihat orang yang bilang bahwasanya udah beli Bitcoin aja nanti lo kaya. Nggak sesimpel itu guys, nggak sesimpel itu. Karena tahun ini adalah tahun keemasan Bitcoin dari sekian puluh tahun. Tapi asal kalian tahu, asal Anda tahu bahwasanya setiap masa keemasan Bitcoin itu terjadi akan ada masa di mana benar-benar kelam, oke? Semakin emas atau semakin naik Bitcoin itu secara signifikan, penurunannya juga biasanya tidak masuk akal. Kalau kalian cek di dalam time frame 1 hari ini ya, benar-benar mengerikan guys ya, benar-benar mengerikan. Nih kalian lihat. Dari 74.000 ke 58.351. Walaupun lu main spot, gue yakin lu juga panik. Bayangin lu beli di dalam 74.000 atau 72.000 dan lu kemarin panik ke 58.000. Duit 1 miliar lu tiba-tiba sisa sekitar 700 jutaan pada saat kemarin ya. Gue yakin lu panik. Jangankan di leverage, di spot aja panik gitu kan pasti. Jadi, gua Andi Firmansyah menasihati kalian bahwasanya jangan terlalu mengidolakan, jangan terlalu mendewakan hal-hal atau entitas yang memang tidak pasti. Mana ada sih di dunia ini itu sebuah entitas yang menjanjikan kalian profit. Dan kalian harus tahu bahwasanya walaupun kalian spot trading, pada saat kalian beli selalu ada yang jual, pada saat yang jual ada pun yang beli. Oke? Jadi kesimpulannya selalu ada orang-orang baru untuk mendapatkan keuntungan. Kalau semua ingin untung, bagaimana pergerakan Bitcoin itu bisa terjadi? Bagaimana apakah bisa gitu semuanya bakal beli lagi seperti itu? Oke? Jadi gue saranin sebagai orang yang udah main Bitcoin lebih dari 10 tahunan, oke? Jangan kalian mendewakan harga Bitcoin itu sendiri. Mau naik terserah, mau turun terserah. Jangan lo mengidolakan harga Bitcoin akan turun. Jangan juga mengidolakan harga Bitcoin akan naik dan lain sebagainya. Lo main leverage, pakai leverage kecil aja, oke? Pakai fitur kecil. Leverage 1, leverage 2, leverage 3. Bitcoin turun, lo ambil turun. Bitcoin naik, lo ambil naik. Begitu seterusnya. Jangan pernah berharap terhadap satu hal yang tidak pasti. Sekali lagi, kesimpulan di dalam video ini, hari ini di
kemarin menyentuh 58.000 adalah bukti bahwasanya Bitcoin itu nggak akan selamanya indah, guys, oke? Nggak akan selamanya indah dan nggak akan bisa membuat lu cuan terus-menerus, oke? Jadi sekali lagi, lu nggak usah mendewakan Bitcoin itu sendiri, oke? Mau main short, mau main long, dan sebagainya, jangan peduliin. Semakin lu peduli dengan harga Bitcoin tersebut, semakin lu akan terlena di dalamnya dan lu nggak akan pernah bisa mengambil keputusan secara bijak. Sekali lagi, Bitcoin ini tidak akan pernah bisa turun terus, tidak akan bisa naik terus, begitu pula sebaliknya. Jadi, lu cari aja bagaimana caranya agar kalian bisa mendapatkan profit cuan setiap hari yang bisa lu rasain, ya. Di sisi lain modal lu aman. Contoh, lu modal lu 1 miliar, lu scalping 200 juta, 300 juta, ya udah, satu hari 1% itu udah cukup, guys. Kalau memang dibandingkan dengan deposito yang kurang lebih sekitar cuma 5% per tahunnya, ya, atau bahkan lebih kecil gitu kan, ya memang bisa secara logik bisa kripto. Tapi sekali lagi, jangan pernah berhalu Bitcoin akan terus naik, Bitcoin akan terus turun, dan sebagainya. Kesimpulannya itu di dalam video ini. Tapi kalau lo nanya, bang, kemana kalah harga Bitcoin selanjutnya? Menurut gua, Bitcoin akan lebih koreksi lagi, oke? Jadi gue masih siap-siap open long di area sekitar 55 ribuan aja, ya. Gue akan open long di sekitar 55 ribuan dan akan ambil open position short kalau di area sekitar 64 ribu. Untuk sekarang gue scalping biasa aja. Ini kalau lu nanya, bang, untuk sekarang gimana? Gue ambil open posisi long, tapi gue take profit sewajarnya ya, guys. Lu pakai time frame 1 jam, ya. Take profit sekitar 200 sampai 300 pip aja atau USDT. Selisih 200 sampai 300 lu close aja. Selisih 5%, 3% lu close aja. Kenapa? Bitcoin ini cenderung turun. Tapi lebih baik bagaimana, bang? Lebih baik sih ambil open posisi long karena takutnya ini akan reversal ke atas lagi. Lah, tapi kata lu Bitcoin akan turun. Makanya gue bilang take profit sewajarnya. 3% take profit, 5% take profit. Turun, leverage-nya lo kali lipat gandain, begitu seterusnya, ya. Tapi turunnya setiap 20-30%, oke? Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Kalau kalian nggak mau ribut, ya udah ikutan Cerberus saja. Saya Adi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.